atuh Bang. Apa? Bang. Ya, bagiannya kalau Bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena, lumayan, stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu atuh Bang. Apa? Bang. Ya, Bagiannya kalau Bang. anak-anak, bongos. Udah? Ya. Oke. Ya Bang. Ya, Bang. Oke, udah. Ya, oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya Bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke, Thank you Fuji. Mau dingin banget. Ya. Tahu sih rasanya. Oke Bang. Ya, udah. Oke, Bang. Oke Bang, mungkin hari ini bagaimana Bang tadi Bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota
akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Belum. Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini, semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang. Dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin Fuji? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Tadi kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu gitu? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan pernah kami menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat tadi kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu Bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelum. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih? Kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyembuhkan diri dari
dengan cara kerja, jalan-jalan, main sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka Rani sendiri Kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri, makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu. Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangin lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak ya sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada sih. ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Tidak ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan kepada pihak polisian. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh, ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Ya, kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai konsultan Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Fuji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Fuji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Bena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya.
Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, mungkin dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, Sama ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi sebagai Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian, berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa mungkin. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama bening klinik. Insya Allah. Oke? Doain ya, semoga nggak ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, ini kelihatan dong Bang. Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Puji? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. kemarin dapat kado siapa dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah Empat loh. Bentar lagi nih. Ada kado dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? 20 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. 20 tahun semakin sukses Puji, udah punya rumah sendiri mungkin, apalagi bisnis Sukses itu kalau aku ukur bukan dari harta sih Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja Bang. Gak tau kalau ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta Kak. yang menjadikan kamu tetap kerja keras. Gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Nabi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Puji ngeliat Gala kangen sama papi maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Lihat Gala kangen papi maminya bagaimana Puji? Ngomong dulu tuh Bang. Apa? Bang. Ya. Bagiannya kalau Bang. Selebgram Puji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin,
tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Apa bang? Ya, Agendanya. Kalau bang. Anak-anak. Bang Ops. Udah? Ya. Oke. Ya bang. Ya bang. Oke udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau itu diposting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke, Thank you Fuji. Mau dingin banget. Ya. Udah tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang?
Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang? Mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan, kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu gitu? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan penyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama akun nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak, sampai kamu kan screenshotan, chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelum. Yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan, dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis sendiri Kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar, karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu. Banyak bos, banyak kontrak nggak jadi setelah ya
udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontaknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada tidak sih. tahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada Tidak uangnya. ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempat dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji bisa uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan biar kepada dia- pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Tadi emang Jadi tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh ya, kalau dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Bena. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, Kita sampai fokus problem dulu ini. lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex-manager, pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Gak ada sih, gak ada pesan. Bang,
bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai dasar? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa mungkin. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama Brings Klinik. Insya Allah. Oke. Oke. Semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, bisa kelihatan dong bang? Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya. Bagaimana Puji? Ada aja gitu loh, ada aja masalahnya. Tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target? Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya itu aja sih. Ini kan udah 4 loh, lagi nih. Ada kado dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? 20 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. 21 tahun semakin sukses Puji, udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja bang. Gak tau tolak ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta kak. yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Kak Billy juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Puji ngeliat gala kangen sama papi maminya. Katanya 5 pertanyaan. Tambah aku tuh liat gala sebenarnya. Liat gala kangen sama papi maminya bagaimana? Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ya. Bagiannya, kalau bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti,
Saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ya, Begininya. Kalau bang. anak-anak. Bongos. Udah? Ya. Oke. Bang. Ya, Pak. Oke, udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya berupa siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capture-an, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan. Oke, Thank you Fuji. mau dingin banget. Ya. Udah tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Oke, Bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capture-an. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Bang? Belum. Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya.
Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin Fuji? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji. Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu gitu. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayarannya nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih, nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak, sampai kamu kan screenshotan, chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyembuhkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Kesukaan Ani sendiri Kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu.
dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada tidak sih. tahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Tidak ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang akan diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan biar kepada pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh, ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi Berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin Ya, boleh kalau sekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba seperti itu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Viena. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. berapa lama Puji sih ini ya, yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, sama ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai proses? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan.
Artinya nggak akan ambil secara perdata, Pak? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa gitu. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama Bening Klinik. Insya Allah. Oke. Semoga nggak ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, ini kelihatan dong, Bang. Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengenang 2 tahun. Iya. Bagaimana Puji? Ada aja gitu loh, ada aja masalahnya. Tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja gak sih makin tua? Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah 4 loh, bentar lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? Siapa Puji? 20 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus, yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, pokoknya bahagia selalu. 20 tahun semakin sukses Puji, udah punya rumah sendiri mungkin, apalagi bisnis. Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja Bang. Gak tahu tolak ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta Kak. Yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Nabi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Puji ngeliat gala kangen sama papi maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Lihat gala kangen papi maminya bagaimana? Ngomong dulu tuh Bang. Apa? Bang. Ya. Bagiannya, kalau Bang. Selebgram Puji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Puji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Puji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Puji.
Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dua tuh bang. Apa? Bang. Apa bang? Ya. Agendanya. Kalau bang. Anak-anak. Bang Ops. Udah? Ya. Oke. Ya bang. Ya bang. Oke udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya mungkin siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke, thank you Fuji. Mau dingin banget. Ya. Udah tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Iya, Bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya.
jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji. Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semua ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu gitu. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih, nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih kak sampai kamu kan screenshotan, chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer kita itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis sendiri kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu. Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak, kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin. Karena Enggak ada ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uangnya. Artinya tidak meninggalkan asalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih.
Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang bukan diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji bisa uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan kepada pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh, ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku yang Bena. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, sama Kita problem fokus dulu ini. lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex-manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Gak ada sih, gak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu. Jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata, Bang? Kita fokus di bidang. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Gak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa gitu. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk,
mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama klinik. Insya Allah. Oke. Oke. Semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit puji. Foto dulu. Bang, bisa kelihatan dong, Bang? Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengenang 2 tahun. Iya. Bagaimana Bu? Ada aja gitu loh, ada aja masalahnya. Tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja kan sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya itu aja sih. Ini kan udah loh, lagi nih. Ada kado dari Asnawi atau ucapan gitu? Ada nggak? 20 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. 21 tahun semakin sukses Puji, udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari gaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja. Gak tahu tolak ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta Kak. yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Kak Billy juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Jadi ngeliat gala kangen sama papi maminya. Katanya 5 pertanyaan. Tambahan Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Lihat gala kangen sama papi maminya bagaimana? Ngomong dulu tuh Bang. Apa? Bang. Ya. Agendanya, kalau Bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat.
mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ya, Bagiannya. Kalau bang. anak-anak. Bang. Dah? Ya. Oke. Ya bang. Ya, Pak. Oke, udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan, seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya, berupa apa, dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Oke, tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Fuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Fuji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum. Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Fuji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin Fuji? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh perlakuan dia
nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Fuji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji. Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Tadi kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu ya? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat tadi kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih? Kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyembuhkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Kesukaan Ani sendiri kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya bang, kemungkinan, atau bagaimana bang? Belum ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar.
Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan kepada pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh, ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Ya, kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba tiba aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku yang Viena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, sampai ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex-manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai dasar? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata Bang? Kita fokus di pidana. Puji, ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa mungkin. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana? Kerja sama Billings Klinik. Insya Allah. Oke? Semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Foto dulu. Bang, ini kelihatan dong Bang.
baru seperti apa sih Puji, menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang, tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Bu? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan, amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Oh, kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja kan sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target-target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah Empat loh, satu lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? 20 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus, yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, pokoknya bahagia selalu. 21 tahun semakin sukses Puji, udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis Sukses itu tuh aku ukur bukan dari harta sih kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja bang. Gak tau kalau ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta kak. yang menjadikan kamu tetap kerja keras, gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Nabi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Puji ngeliat Gala kangen sama Papi Maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh liat Gala sebenarnya. Lihat Gala kangen Papi Maminya bagaimana Puji? Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Iya. Bagiannya, kalau bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Apa bang? Iya. Bagiannya, kalau bang. Anak-anak. Bang Ops. Udah? Ya. Oke. Ya bang. Ya bang. Oke.
Oke udah. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Puji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan, seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya, berupa apa, dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Udah tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Oke, Bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Puji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Puji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, harus seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Puji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Puji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Puji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita.
bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu gitu. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak sampai kamu kan screenshotan, chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih? Kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka Rani sendiri Kak Fuji dengan kasus ini tuh seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu. Banyak Mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada tidak tahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku sampaikan kepada pihak
perhatian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Ya, kalau sekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku ya, Bena. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Iya, sama Udah problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager, pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Gak ada sih, gak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi nih sebagai kuasa? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji, ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Gak apa-apa, kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa gitu. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama bening klinik. Insya Allah. Oke. Semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, bisa kelihatan dong Bang? Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja.
Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Bu? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan. Amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Oh, kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial untuk kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja kan sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah Empat loh, bentar lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? 21 tahun semakin Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus, yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, pokoknya bahagia selalu. 21 tahun semakin sukses, Puji udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis. Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih kak. Sukses itu dari apa ya? Dari gaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja dong. Gak tau tolak ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta kak. Yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Nabi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Jadi ngeliat Gala kangen sama papi maminya. Katanya 5 pertanyaan. Ini tambahan tuh lihat Gala sebenarnya. Lihat Gala kangen sama papi maminya bagaimana sih? Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ya. Bagiannya, kalau bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Apa bang? Ya. Bagiannya, kalau bang. Anak-anak. Bang. Udah? Ya. Oke. Ya bang. Ya bang. Oke udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya.
karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Puji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Itu cair. Kita tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak Puji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bang, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Puji sendiri gimana sih sampai saat ini, mungkin manajer masih belum ada komunikasinya nih, harus seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Puji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Puji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Puji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang, mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah
sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak polisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu gitu. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kenal tadi menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama, aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih, nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak, sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu Bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat, kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih? Kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya Kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Kesukaan Ani sendiri Kak Fuji dengan kasus ini tuh seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri, makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu Banyak Mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangin lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada tidak sih. tahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Tidak ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini, karena kan sudah ada penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar, jadi kita fokus ke sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempet dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku Nanti saran biar kepada pihak polisian. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HITJE itu bener Kak?
chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji. Kenapa? Soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HITJX. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan Oh ini baru lagi nih pertanyaan. iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Ya, kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Itu untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat ini? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Viena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, Aku ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager, pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Nggak ada sih, nggak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai dasar? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa gitu. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama Bening Klinik. Insya Allah. Oke? Semoga nggak ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, ini kelihatan dong Bang. Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Puji? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan, amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman.
Ada yang spesial mungkin kadonya. Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun. Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja kan sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target. Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah Empat loh, bentar lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu? Ya. Ada nggak? Siapa Puji? 20 tahun Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus, yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah, pokoknya bahagia selalu. 21 tahun semakin sukses, Puji udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis. Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja bang. Gak tahu tolak ukur sukses apa ya? Saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta kak. Yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih, Puji, mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Nabi juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Puji ngeliat gala kangen sama papi maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Lihat gala kangen sama papi maminya bagaimana? Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ini apa bang? Ya. Bagiannya kalau bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh bang. Apa? Bang. Ini apa bang? Ya. Bagiannya kalau bang. Anak-anak. Bang Ops. Udah? Ya. Oke. Ya bang. Ya bang. Oke udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada
sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Puji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya mungkin siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak Puji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Oh, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Puji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadi. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Puji? Gak ada sih, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Puji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Puji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang? Mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu gitu?
Aku belum tahu untuk mengenai itu bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana, chat dibalas lama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempet tadi kan di sosial media juga kan sempet ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelum. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis sendiri kak Fuji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak bos, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya bang, kemungkinan, atau bagaimana bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum. kita bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah naik penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempat dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji misalkan uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku sarankan kepada pihak polisian. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener kak? Chat yang disebar Apa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu bener kak tanggapannya? Jadi ada chatan. Oh ini baru lagi nih pertanyaan. Iya. Kamu udah pernah bayarin? Tadi emang Jadi
Berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh Kalau sekali. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Bena. Dia tuh udah chatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, sama ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Puji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Gak ada sih, gak ada pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang peluangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji, ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Gak apa-apa, kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa gitu. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama bening klinik. Insya Allah. Oke. Semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Foto. Bang, ini kelihatan dong Bang. Di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengingat mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Puji? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan, amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Apa maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target-target? Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya
pilih di balik kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya itu aja sih. Ini kan udah Loh. Lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu? Ada nggak? 20 tahun Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. 20 tahun semakin sukses, Puji udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis Sukses itu aku ukurnya bukan dari harta sih, Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari gaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja dong. Gak tahu kalau ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta, Kak. yang menjadikan kamu tetap kerja keras. Gimana sih Puji mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan kami juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Jadi ngeliat gala kangen sama papi maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh lihat lagi gala demam nih sebenarnya. Lihat gala kangen sama papi maminya bagaimana sih? Ngomong dulu tuh, Bang. Apa? Bang. Ya. Begini kalau Bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh, Bang. Apa? Bang. Ya. Begini kalau Bang. Anak-anak. Bongos. Udah? Ya. Oke, Bang. Ya, Bang. Oke, udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan seperti itu.
bukti tambahannya dan saksinya bang bisa diungkap lagi mungkin apa aja bukti tambahannya berupa apa dan saksinya berupa siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak dan juga beberapa capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan. Oke. Thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Itu enak. Udah tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Iya, Bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak Puji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bang, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Puji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadi. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih Puji? Gak ada sih. Selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Puji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Puji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang? Mungkin kliennya duluan yang hubungin si karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Itu udah diperiksa dulu ya? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita
sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayarkan nggak tahu kemana, chat dibalas lama, aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih, nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelum. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Fuji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih? Kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit, makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Kesukaan Ani sendiri kak Fuji dengan kasus ini tuh seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri, makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak dari Iya, batal. sebelumnya itu? Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangin lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin Karena nggak ada ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya bang, kemungkinan, atau bagaimana bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah ada penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Bang, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempat dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji misalnya uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku sarankan kepada pihak polisian. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu bener kak tanggapannya? Jadi ada chatan. Oh ini baru lagi nih pertanyaan. Iya. Kamu udah pernah bayarin? Jadi berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin Ya, boleh kalau disekali. dibayar ya sudah, cuman aku
dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Jadi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji, mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di-handle sama manajer aku ya, Bena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau over ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati, benar perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Fuji sih ini ya, yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Lagi deh. Iya, sama ada problem lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Terakhir mungkin Fuji untuk ex manager, pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Enggak ada sih, nggak ada pesan-pesan. Bang, seberapa optimis sih Bang uangnya akan bisa kembali lagi sebagai kuasa? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata, Bang? Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga ini, bagaimana menghadapi? Gak apa-apa. Kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa untuk Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja nih, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama Bening Klinik. Insya Allah. Oke, semoga ada masalah. Terima kasih. Puji, sedikit Puji. Foto dulu. Bang, bisa kelihatan dong Bang? di umur yang baru seperti apa sih Puji menjadikan kamu lebih dewasa atau seperti apa? Nggak tahu sih, nggak tahu Kak, aku jalanin aja deh hidup. Sebenarnya doa aku di usia 21 tahun ini pengen hidup dengan tenang. Tapi sehari setelah ulang tahun sebenarnya ada aja masalahnya, jadi ya udahlah, jalanin aja. Sehari setelah ulang tahun ada aja masalahnya, sehari setelah ulang tahun juga mengenang 2 tahun. Iya, Bagaimana Puji? ada aja gitu loh, ada aja masalahnya, tapi ya udahlah. Hikmah nanti, hikmahnya datang dari Tuhan, amin. Kemarin dapat kado siapa? Dari siapa aja? Kado dari teman-teman, dari keluarga, dari teman. Ada yang spesial mungkin kadonya? Teman-teman aku spesial semua, alhamdulillah. Makna umur 21 tahun menurut kamu gimana sih mungkin? Apa? Makna umur 21 tahun? Makna 21 tahun? Gak ada maknanya kan? Emang maknanya apa ya? Maknanya seperti apa? Maknanya seperti apa? Gak ada maknanya, buat tambah usia aja sih makin tua. Ada goalsnya nggak? Goals terbaru mungkin target? Target di usia 21 sebenarnya nggak ada, cuman kalau target tahun ini aku pengen punya villa di Bali kalau ada rezekinya, kalau dikasih rezekinya, itu aja sih. Ini kan udah loh, bentar lagi nih. Ada kado nggak dari Asnawi atau ucapan gitu?
Ya. Ada nggak? 20 tahun sepakat. Acara Bunda Santi gimana? Acara Bunda Ashanti bagus banget, dekorasinya bagus. Yang datang ke sana itu pada cantik-cantik, baju bagus-bagus banget, dan Bunda Ashanti itu mewah banget. Pokoknya Bunda Ashanti semoga panjang umur, sehat selalu, makin berkah. Pokoknya bahagia selalu. 20 tahun semakin sukses, Puji udah punya rumah sendiri, mungkin apalagi bisnis. Sukses itu tolak ukurnya bukan dari harta sih, Kak. Sukses itu dari apa ya? Dari kaya cara. hati. Insya Allah. Kalau ngomong kayak gitu, macam aku baik aja. Gak tahu kalau ukur sukses apa ya, saat kita sudah bisa menghandle diri sendiri kali ya, bukan dari harta, Kak. Yang menjadikan kamu tetap kerja keras gimana sih, Puji, mungkin pencapaian? Yang bikin aku kerja keras apa ya? Aku suka kerja aja sih. Aku suka kerja. Emang aku nggak bisa diem gitu loh. Apa karena melihat almarhum Kak Vanes dan Kak juga? Dari sebelum almarhum pergi, aku juga emang udah suka kerja. Aku sebagai content creator mereka di belakang, jadi kameramen dia, jadi admin endorse, ngeditin videonya juga, bahkan YouTube pun pernah aku editin. Emang aku tuh suka kerja, aku tuh nggak bisa diem gitu aja gitu loh. Jadi makanya sekarang kalau banyak kerjaan capek sih, cuman kalau ngejalaninnya dengan senang ya berasa enteng aja. Jadi ngeliat gala kangen sama papi maminya. Tanya 5 pertanyaan. Ini tambahan Aku tuh lagi demam nih sebenarnya. Lihat gala kangen sama papi maminya bagaimana? Ngomong dulu tuh, Bang. Apa? Bang. Ya. Agendanya, kalau Bang. Selebgram Fuji Utami menghadiri pemeriksaan lanjutan berkait kasus dugaan penipuan oleh mantan manajernya di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Fuji datang bersama kuasa hukumnya, Sandi Arifin. Kami sampaikan, hari ini kami hadir untuk tambahan keterangan klien kami. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa mulai hari ini sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan, kata Sandi Arifin. Sandi Arifin mengatakan dalam proses selanjutnya, beberapa saksi akan diperiksa lagi. Jadi dengan penyidikan nanti, saksi-saksi yang pernah kita hadirkan pada proses pemeriksaan sebelumnya akan kami hadirkan dan juga berikut bukti asli dari proses penyelidikan itu yang masih copy atau capture-an. Nanti dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya, ucap Sandi Arifin. Fuji mengatakan dia hanya meminta keadilan dalam kasusnya tersebut. Aku minta keadilan saja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik, jelas Fuji. Fuji mengaku mengalami trauma dan tidak mudah percaya pada orang lain karena lumayan stresnya sampai sekarang. Sampai trauma dikit, kayak susah percaya sama orang, tutur Fuji. Sebagai informasi, Fuji resmi melaporkan mantan manajernya pada tanggal 7 September tahun 2023 di Polres Jakarta Barat. Mantan manajer Fuji dilaporkan dengan pasal 374 dan 372 KUHP tentang penggelapan uang. Ngomong dulu tuh, Bang. Apa? Bang. Ya. Agendanya, kalau Bang. Anak-anak. Bang Ops. Udah? Ya. Oke. Ya, Bang. Ya, Pak. Oke, udah. Ya. Oke, hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi. Juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadirkan juga yang sudah pernah diperiksa sebelumnya, karena besok klien kami akan pergi keluar. Jadi hari ini dilengkapi semua, baik bukti tambahan dan juga bukti keterangan. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Pak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting. Aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Jadi untuk sementara agenda hari itu seperti yang tadi kami sampaikan, seperti itu. Bukti tambahannya dan saksinya, Bang, bisa diungkap lagi, mungkin apa aja bukti tambahannya, berupa apa, dan saksinya siapa? Buktinya masih keterangan beberapa kontrak-kontrak dan juga beberapa
capturean, dan kalau mengenai keterangannya itu keterangan yang sama dengan keterangan yang sebelumnya. Kita ada tambahan beberapa dikit pertanyaan sih. Oke. Oke. Oke, thank you Puji. Mau dingin banget. Ya. Tahu sih rasanya. Oke bang. Ya, udah. Udah. Iya, Bang. Oke Bang, mungkin hari ini bagaimana Bang tadi Bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami, dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi kan katanya ada tanda tangan nih. Tanda tangan apa sih Kak Puji mungkin? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan. Jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bang, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kak Puji sendiri gimana sih sampai saat ini? Mungkin ex manajer masih belum ada komunikasinya nih, atau seperti apa sih? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan aman. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini nih kan 1 miliar lebih gitu? Lumayan lah, stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang jadinya. Jadi lebih hati-hati milih manajer nggak sih mungkin? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi gitu deh, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1 kali 24 jam atau berapa gitu untuk damai, atau seperti apa sih Puji? Gak ada sih, selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Puji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Puji? Dari dulu aku tegas sih mas. Cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang? Mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari sananya nggak ada. Dari awal pertama kali kita buat laporan, kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semua ke pihak kepolisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu gitu? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan penanganan menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Puji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas mungkin? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu, bayaran nggak tahu kemana,
chat dibalas lama akun nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Sempat kecewa nggak sih Kak sampai kamu kan screenshotan chat-chatan sampai kesebar gitu? Ini bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti manajer itu. nanti kita Itu. fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi lagi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Puji kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas lagi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya Kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Temen aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan dan sama teman, biar lupa aja gitu loh. Suka nangis sendiri Kak Puji dengan kasus ini atau seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak ada? Iya, batal. Sebelumnya itu. Banyak bos, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa seperti itu dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Penalti mungkin. Karena Enggak ada tidak sih. tawaran kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada uang. Artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya Bang, kemungkinan, atau bagaimana Bang? Belum. Ke depannya? Tadi Belum kita ya? bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah lagi penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan menempuh jalur hukum. Kak, ex-manager ini keberadaannya dilacak nggak sih? Mungkin udah sempat dikejar belum sih? Itu nanti tanya penyidik. Karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Puji bisa uang yang masuk dari agensi ke ex-manager ini dan kamu tuh nggak tahu gitu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan kepada pihak polisian. Kak Puji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu bener Kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Puji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Itu benar Kak tanggapannya? Jadi ada chatan. Oh, ini baru lagi nih pertanyaan. Iya. Kamu udah pernah bayarin? Tadi emang Berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin boleh ya, kalau dicek. dibayar ya sudah, cuman dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba begitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau ngebuka, tapi
Kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Puji secara terbuka. Saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Puji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Itu untuk sementara kita fokus di pada sini. Karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau